Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gua Giovanni Suhendi. Di video kali ini gua akan bahas sedikit mengenai, kalian bisa lihat ya di belakang, ini akuarium Channa Maru kita kok tiba-tiba kuning, dan akuarium kok Channa sih, Piranha Cariba juga kuning. Jadi sebelum kita bahas mengenai dua akuarium ini, untuk kawan-kawan yang belum tahu, gua dan kawan-kawan gua yang lain itu ada melakukan giveaway 66 ekor ikan Channa. Untuk mengikuti giveaway, keterangannya kalian bisa cek di deskripsi persyaratannya ya guys ya. Oke, jadi kita langsung aja. Ini akuarium Channa Maru. Ini nanti sebentar lagi Bang Ardi akan datang untuk melihat kira-kira ini akuarium mau diapain. Karena setelah gua dengar input dari banyak banget penonton dan semuanya lah ya, ini bisa kita ambil kesimpulan hardscape-nya terlalu penuh untuk ikan Channa, terutama ikan Channa Maru gua ini kan size 30. Nah, baru beberapa hari aja ini ikan Channa Marunya sebelah pipi sebelah sininya ini nyerempet ya, udah nyerempet apa hardscape, kalian bisa lihat ya tuh. Geser dong ke sini woi, pada mau liatin tuh. Nah, anyway, jadi ini akan entah dirombak sedikit atau dirombak total. Nanti kita dengerin dari Bang Ardi kayak gimana. Dan berdasarkan saran dari Bang Angga kemarin, Channa Maru ini untuk dia lebih nyaman di akuarium yang baru, dia menyarankan gua untuk mengasih daun ketapang supaya dia lebih nyaman dan bisa lebih cepat stabil ya. Nggak kelihatan ya, ya udah nanti kita ke situ. Nah, untuk daun ketapang ini gua taruh di dalam sum filter gua, kalian bisa lihat ya. Jadi karena daun ketapang itu dia apa namanya ngambang nih, kalau gua ambil ini gua tindih pakai biomedia. Jadi daun ketapang itu dia gua taruh di dalam jaring gini guys. Jadi kalau gua mau keluarin gampang, nggak usah pungutin satu persatu. Ini gua taruh di sini, dan karena dia ngambang tuh, lihat tuh. Kalau nggak ditindih ngambang, makanya gua kasih pemberat seperti ini. Oke. Nah, jadi ini kita bisa bilang ini adalah namanya black water. Jadi kalau orang-orang itu nyebut kalau air kuning karena tanin seperti ini. Jadi kan daun ketapang dia itu fungsinya menurunkan pH dan juga mengeluarkan tanin. Nah, tanin itulah yang ngebuat air kuning. Nah, gue penasaran dari tadi, lu lihat ke sini dong. Oi, sini. Ah, tuh. Nah, dibego-begoin mau dia. Oke, jadi itu tadi kalian lihat lukanya ya. Jadi intinya bentar lagi Bang Ardi datang, kita akan mendiskusikan ini hardscape mau diapain, dan itu daun ketapangnya gua taruh di dalam filter. Nah, untuk akuarium ikan Piranha Cariba ini gua juga mau buat ala-ala biotop ya, biotop ikan predator. Karena kan kalau kita lihat biotop itu biasanya mereka pakai black water ya. Nah, ini kan black water kayak gini. Nah, menurut kalian ini gimana penilaian kalian? Apakah dibuat putih? Putih itu dalam arti kata kayak begini. Aneh, dia kan pakai lampunya biru keputihan, atau kita buat black water seperti ini. Nah, kalau gua mau ubah seperti ini lagi, gua tinggal ambil ini daun ketapang, dan mungkin beberapa hari airnya juga udah jernih lagi ya. Tinggal gua naikin drip rate gua nih. Ini kan airnya di dripping dia tuh ya. Oke, jadi menurut kalian bagusnya ini black water atau putih bersih jernih seperti ini akuariumnya? Oke, jadi ini update sedikit mengenai akuarium Channa Maru, ini akuarium ikan Piranha Cariba. Dan kalau Exodon Paradoxus ini nggak ada update yang baru. Nah, kalau RTC Platinum dia ini karena masih baby ya, dia masih malu-malu. Jadi dia kalau lampu nyala dia masih mojok nih guys, karena belum terlalu
nyaman ya mungkin. Nah, tapi kalau begitu lampu gua matiin, barulah dia keliling-keliling cari makanan. Oke, jadi kita tunggu aja Bang Ardi dan kita lihat menurut dia ini bagusnya diapain. Simak videonya guys. Nah, ini Bang Angga udah datang nih. Bang Angga, Bang Ardi. Jadi Bang Angga ini jagonya Cana, ini jagonya Hardscape. Nah, jagoan Neon. Bang Angga, tadi kita ngomong sama Bang Ardi. Ya. Ini kan Cana Maru Riau. Kita berarti bisa buat biotop 100% Bisa. untuk Cana karena kita di Riau. Ya. Ikannya ikan Riau ya, Bang ya. Ya, bisa. Sama dari air ini punya sama. Nah, jadi Bang kalian berdua lah, kira-kira ini gimana? Untuk Cana Maru perlunya kayak gimana sih karakteristik tempatnya itu yang dia butuhkan Bang Angga? Kalau saya lebih banyak space-nya aja Mas. Lebih banyak space aja. 70% lebih Ya. area sirkulasi ikan yang bergabung. Ya, soalnya ikan ini kalau ada ruangnya pasti dia banyak gesek. Dia pasti bersihin gitu terus. Jadi kalau bisa ruangnya 70 banding 30 gitu aja. Iya. 70-30, tadi Bang Ardi 70-30 kita Bang ya? Ini kalau di habitatnya air hitam ya. Air hitam. Asli air hitam. Nah, terus Bang Ardi apalagi Bang kira-kira? Nah, untuk kayu-kayu dia lebih banyak perlu tempat ngumpet nggak atau gimana? Enggak Mas. Dia lebih suka interaksi sama kita. Oh, kalau ikannya Iya, kalau ikannya lebih suka interaksi sama kita. Jadi tidak perlu ada tempat ngumpet. Kalau udah terbiasa, udah apa, pasti interaksinya sama kita terus. Ya. Nah, untuk segi tanaman gimana Bang Kalau Angga? di situ areanya dalam nggak airnya? Kalau enggak Mas, kalau untuk ketinggian maru biasanya kalau untuk di alam itu maksimal cuma di angka 70 cm. 70 cm. Itu masih ada tanaman airnya atau apa? Masih Mas. Justru dia kalau apa malah di air di tanaman yang lebat. Itu tanaman apa Bang? Dia bisa dibilang lebih di rawa Mas. Apa ya? Tanamannya apa? Rumput kayak ilalang gitu Mas. Kaboba atau apa? Kalau Bang, lu nanyain orang Cana nama tanaman kagak ada yang ngerti bro. Pokoknya kalau di darat ilalang. Oh, Kayak ilalang panjang gitu Mas. lebih seperti hairgrass gitu Bang? Iya. Lu ngomong handgrass aja gua nggak ngerti Iya. cuy. Pokoknya intinya dia kalau pas lagi mau reproduksi atau mau apa, dia pasti lebih ke tepi Mas, lebih ke bagian semak apa rerumputan lebih apa, gantungin telurnya di situ biasanya. Bisa jadi keluarga Elecharis itu pakai bambu ya terus. Iya, Ya, Elecharis monteribensis kayaknya. Iya. Tapi kalau itu kita terapkan di sini, Bang, itu kan di alam, Bang, dia bisa tumbuh. Kalau di sini kan lampu juga harus besar, tapi nanti kita sesuaikan aja lah, Bang. Gak mungkin tanaman itu aja yang di sana. Iya. Jadi tanamannya tanaman-tanaman kayak apa swords gitu. Ilalang panjang gitu Bang. Kayak Apa yang Amazon apa itu biasanya? Amazon sword. Amazon sword. Ya. Itu paling inci. Habis itu japa apa gitu, lupa. Iya, Nggak iya, tahu iya. siapa. Nanti kalau ada kesana kirim fotonya ya, kontak WA saya. Siap. Jadi ilalang panjang ya Bang Iya, ya. iya. Tempatnya tuh kira-kira apa Bang Ardi yang kita bisa taruh ilalang panjang Bang Ardi? Bisa sih Bang, nanti kita bagi pot aja Bang. Kalau kita kan ini mengeksos batunya. Ya. Kalau kita ngikuti itu 100% itu kan di alam. Di alam itu kan cahayanya, butuh cahayanya kan emang udah bawaan dari alam ya Bang, terang Bang. Kalau di sini rotannya kita pun banyak Mas. Nggak mungkin dikasih rotan kan? Nah, Gimana Bang Angga? Kalau di alam rotannya banyak. Oh, dia di rotan-rotan gitu? Iya, rotan itu ada. itu ada bijinya nggak, biji rotan? Udah ada Mas, durinya yang banyak. Bang, rotannya aja kita lintangin Bang. Jangan sobek-sobek. Soalnya kan kecil jadi Ya. dia apa kira-kira Bang Ardi? Berarti tanaman yang kayak ilalang panjang. Ya, itu masih keluarga Elecharis itu Bang. Berarti- Cuma nanti kalau kita terapkan di sini, meski pakai lampu yang cahayanya tinggi Bang.
Kalau mati ganti bisa nggak? Mahal nggak tanamannya? Oh enggak bang. Nah yaudah mati ganti aja bro. Lu suruh gua rawat tanaman ininya kayak begini jadi bentuknya bro. Gua nggak ngerti rawat tanaman. Nanti kita cari, nggak mungkin itu aja bang tanamannya bang. Bisa Ya. jadi ada cryptocorinnya atau ada lotusnya. Mbak, kalau itu bingung aku namanya. Ya. Nanti foto aja bang bentuk alamnya gimana. Oke, siap. Oke, jadi tanaman yang kayak ilalang-ilalang. Terus kalau akar-akar dia banyak main di bawah-bawah akar nggak? Dia di atas ya? Di ikan ini lebih aktif di malam hari nih mas intinya. Jadi kalau siang itu dia lebih jarang keluar di alam. Tapi kalau di malam hari bisa nampak, sama kita bisa keluar nampak. Cuma malam lebih ke nocturnal ikannya. Nah, gitu. Jadinya kalau siang mungkin ngumpet atau tak di lalang atau di akar-akar itu. Bawahnya apa di sana bang? Gambut sama apa sih mas? Kalau media dia di alam itu gambut. Ah, cuma ini mengandung apa? Tanin ya? Ya, tanin. Kayunya Ya. lebih Gambut pasti tanin. udah ada Ya, tanin. udah ada tanin. Nah itu. Oke, iya kayak gambut di Celuk Air itu bang, jadi lumpur biasanya. Ya. Ini mau lu pakai tanah gambut cuy. Nanti bakal keruh-keruh apa mainnya? Ya. Keruh. Kayak gini aja nggak bisa, pakai pasir yang Bisa, kita. pakai pasir sana kan ada bang, pasir Ya. kampar itu kan. Habis itu kalau biasanya Ini kan kalau- pasir Sungai Kampar Iya. bro. Kalau segi maru biasanya lebih banyak ke untuk warna dia bagus ke pasir malang merah aja mas. Kalau bisa medianya. Oh itu untuk Iya. visual kita aja kan bang, tapi kan di habitat Nggak, aslinya. ke dia pengaruh biasanya Mas. Ke warna dia lebih pengaruh. Dia soalnya ikan ini bisa dibilang bunglonnya air dia. Nah gitu. Jadi sekarang Bang Gio mau mengutamakan ikannya atau mengambil temanya? Kalau gua bang, jujur aja kan ini gua pengennya biotop bang. Biotop ya. Jadi ya biotopnya bang, jujur aja sih. Boleh kita pakai apa yang ada. Tapi kan ini aslinya dari mana sih bang, Bang Angga? Bang Kinang atau dari mana sih? Riau merata bang. Merata di merata. Iya. Dia merata. Cuma di setiap daerah itu pasti perbedaan ikannya Ada variannya. Ya, ada variannya, ada Kalau- perbedaannya, bunga semua beda. Kalau red maru ini dia mayoritas di mana Bang Angga? Kalau ini daerah Pasirnya bukan pasir Malang kan? Nah, Pasir Sungai Kampar kayak gini juga kan karakteristiknya? ya, Oke. bukan pasir mas, biasanya. Apa tuh bang? Kayak apa? Lumpur, iya, Nah, lumpur. malah lumpur kalau di sana. Atau kita pakai lumpur bang. Oh gila lu buat gua kerjaan lu. Iya kan. Tanggalnya Ya biotopnya biotopnya buat pemula lah kayak gua pemula. Nah kalau kayak gini masih masuk nggak karakteristik alamnya Cana Maru? masih sih, pasti ada kerengkel-kerengkel kecil atau apa pasti ada. Oh, iya. Cuma dia lebih dominan ke lumpur. Lumpur itu kan bagian ininya ya, bagian pinggir apa bagian tengah? Bagian pinggir biasanya mas. Ah yaudah, berarti kan bagian tengah ada kerikil-kerikil itu. Iya. Berarti intinya Bang Ardi masih masuk ya? Boleh. Iya. Nggak, menurut Bang Angga masih masuk nggak kalau kita pakai kayak begini Bang Angga? Masih masuk. Masih masuk ya? Oke Bang Ardi, untuk bagian bawah kita masih tetap pakai ini. Boleh. Kerikil-kerikil, pasir-pasir kayak begini. Yup. Ini juga pasir Sungai Kampar kan, jadi emang dari Riau. Oke, tanaman berarti yang kayak ilalang-ilalang panjang ya? Ya. Eleocharis. Apa namanya bang? Eleocharis montedivensis. Oke lah, entah gua nggak ngerti lu ngomong apaan bro. Nah, oke tanaman itu kita satu jenis tanaman atau gimana bang Ardi? Menurut abang? Banyak aja bang. Hah? Nanti kan tinggal mati ganti baru, mati Ya. ganti baru. Oke, terus kayu-kayunya kecil-kecil ya? Ya lebih kurusan lagi diameternya. Habis itu biasanya di sana kayak ada yang peladi itu aja mas. Oh, lotus. Peladi panjang. Lotus. Iya, lotus. Cuma, Ada. cuma daunnya aja yang diuntai kan, batangnya itu di air. Iya, Daunnya ada. aja yang di atas. Ada, kalau itu bisa hidup, itu bisa hidup bang. Tapi kalau yang kayak hairgrass tadi atau Eleocharis itu kemungkinannya hidup untuk di sini ya tanpa CO, tanpa apa, kurang kayaknya Kurang ya? ya. Oke. Allah alam nggak tahu. Lu mau rumah lu kayak gimana woi?
Oi. Udah galak kayaknya. Udah bang, tapi ini ada nyerempet bang, nggak masalah bang ya? Nggak masalah. Itu nggak jadi jamur bang? Nggak, dia jadi jamur cuma nggak begitu parah. Kalau untuk dimaru itu gejala ringan aja. Oh, imunnya lebih tinggi. Iya, dia gejala ringan aja. Beda sama kayak di jenis-jenis auranti ataupun lainnya, dia lebih. Ini karena hardscape-nya penuh nih, Iya. jadi 2 hari aja udah nyerempet dia. Bang, nanti pas kita mau rombak ini, ikannya gue masukin styrofoam pakai aerator aja boleh? Nggak usah pakai aerator, nggak apa-apa mas. Pakai air ketapang aja, air ini aja di situ, udah tutup aja. Oh, air ini aja Kasih tidak lubang. Ini ini. air Udah. ini. Malah kalau dia di Kasih kasih aerator, malah Panik ya? panik, lebih panik ikannya. Bang, gue mau nanya, ini arus gua seperti ini bang, gua tembak ke tembok kayak gini. Iya. Tapi kalau dari atas, ini masih cukup tenang ya. Ya, Itu menurut Bang Angga masih rekomendasi nggak atau gimana? Masih oke? kalau Atau menurutku kan masalah bisa di atas saja, tapi yang di bawah ini harusnya tenang dia bagusnya mas. Oh, Ya, seperti di alam kayak gitu, arus atasnya kuat, tapi di bawahnya dia tenang. kalau akuarium ini nggak bisa, begitu bisa. gua hajar arus atas, Mutar bawahnya semua ya. muter semua. Iya. Makanya gua akalin, gua tembak ke tembok begini, jadi dia tetap narik ke sini tuh, kan kalian Iya. bisa lihat tuh airnya ke sini. Nah, Tapi ini tetap- dia ngerata, jadi ngebantu dorong Iya, kotoran semua ke filter intake. Tapi tetap aman-aman aja sih. Berarti hardscape-nya aja yang diperbaiki sedikit ya. Ya. yang kecil ada bang? Lebih ada. Kayak gini bang? Ada. Ya. Gua hari Sabtu mau ke tempat Bang Angga nih, mau lihat koleksinya. Mau yang 80 ada. Beta punya nggak? Ah, Beta. kita itu apa mas? Cupang. Ya, Cupang buat makanannya cuy. Kalau tak pelihara nanti, aduh. Aku nyari ini loh bang, Blue Axolotl Rasbora. Kalau ada abang nyari ini sekalian dapat Blue Axolotl. Ada. Ada kan? Ada linknya ada. Nanti kita berbagi. Bisa dicarikan. Oke. Nah, jadi kayu intinya Bang Ardi tadi kan bilang dia padatnya di tengah ya. Kalau pada di tengah kita buat gimana bang? Center bang. Padat di tengah, Cuma nggak sampai ke depan. Iya. Di belakang, mentok di belakang aja. tidak masalah. Penting ada ruang untuk gosok dia di depan sini. Bagusnya lebih kosong gitu aja mas. Siap. Itu aja. Siap. Bang, gosok itu kenapa sih dia? Karena gatel, karena Emang karat gimana? Bawaannya mas. Emang bawaannya seperti itu. Jadi dia tuh kayak misalnya ikan ini bener-bener udah di sini udah mendominasi gitu, dia pasti nanti ada yang dibersihkannya satu ruangan di sini, pasti dia selalu di situ. Jadi kayak seakan buat sarang. oh, Nah, teritorinya. teritorinya. Kalau harimau kan mencakar. Iya. Ya. Dia teritorinya gitu. Sama kayak ikan tapa dong ya. Iya. Tapi kalau udah siap itu mas, dia jarang. Seperti itu jarang. Dia geser pasir, maksudnya itu geser pasir. Pasti nanti numpuk ke sebelah sini. Nah, di situ pasti tempat dia. Gitu. Oh, butuh jodoh dia kali itu bang. Kalau kayak Cana Maru ini bisa digabungin sama Cana lain? Jangan. Tidak bisa mas. Semua cana rata-rata tidak bisa. Kalau digabung sama ikan lain? Pasti ditelan kalau masuk. Nah, jadi Bang Ardi kayak gitu bang konsepnya bang. Ya, Berarti siap. abang harus ada ngasih tempat yang emang agak lega gitu bang. Iya. Boleh. Berarti benar-benar 70-30 ya. Iya. 70 untuk ruang gerak ikan, 30 hardscape-nya. Ya. Ah, Bang, kalau misalnya hardscape-nya lebih kayak tinggi-tinggi di belakang itu gimana, Bang? Enggak. Bisa sih. Jadi emang penuhnya di background-nya, Bang. Abang penuhinnya di background. Boleh. Gimana menurut Bang Angga? Boleh, asal di bagian depan luas kan, tidak masalah. Ya. Jadi di bagian belakang Bang Ardi dipenuhin ya, Bang. Kayak Bisa. Jadi bagian belakang abang agak penuhin, jadi berjejer gitu kan. Entah gimana lah abang desainnya. Tapi bagian depan abang kasih space ya Bang Angga ya. Ya. Karena dia interaksi, suka berinteraksi dan dia perlu emang tempat ngegaruk gitu ya. Oke, jadi untuk desain seperti itu ya. Jadi di bagian belakang Mepet ke belakang. mepet di belakang. Mungkin kalau lo mau ada tekstur, ada konturnya sedikit entah di kanan entah di kiri. Sisanya dibuat
full ya, full apa space dia berenang. Yep. Jadi nggak perlu akar-akar bawah gitu, nggak usah bang. Nggak usah sih mas, nggak usah, lebih baik nggak usah. Lebih dia lebih butuh space tadi kan. Plong gitu aja. Iya. Lebih plong bang Ardi. Udah kepikiran pak kayak gimana bang konsepnya? Kita lihat aja nanti bang. Nah, Kita nanti- cari kayunya dulu, baru nanti kita. Pokok intinya kan butuh sirkulasi. Ya. 70%, 30% harus cap. Udah di situ aja patokan kita bang. Oke. Kalau nggak nanti dikena bully netizen lagi loh bang. Biar aja, Bang. Mana netizen? Kena bully netizen dia. Oke, jadi itu aja video kita kali ini. Semoga Bang Ardi nggak kena bully netizen lagi. Paling nggak dia sekarang udah tahu karakteristik ikan Cana Maru karena udah dapat arahan dari Bang Angga. Semoga nanti hasilnya maksimal ya. Dan Cana Maru ini karena kita di Riau dan ini ikan Riau, kita bisa buat 100% biotop ikan Cana Maru Riau. Karena semua bahan kayu, tanaman itu ada di Riau ini guys. Oke, jadi itu aja. Dan bagi kawan-kawan yang lain, kalau mau cari Cana jangan lupa hubungin Bang Angga dari Ciu Fish. Nanti gua taruh Instagram dan nomor WA-nya. Oke, see you guys in my next video. Bye bye.